Kalau ada yang ngomong, wah kita itu diciptakan, manusia diciptakan sama alien, nah itu hak mereka aja. Masing-masing boleh berpendapat. Kalau dari pemikiran ibu sendiri, ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah itu sendiri pun itu karena kita yang menyebutkan namanya Allah. Makanya kita nggak usah ribut, nggak usah berantem nama. Kita mempelajari kemampuan diri ini harus benar-benar kita mengosongkan perbedaan, yang ada kita satukan persamaan, bahwa kita asalnya hanya dari satu. Karena kita itu ada di diri kita, yaitu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini semuanya sama. Kita ini sama, punya kekuatan sama, punya kemampuan yang sama, punya hal-hal yang istimewa yang sama, dan semua punya kesempatan. Tergantung kita. Apakah itu nanti bukan takdir yang mana dulu? Kalau kita sudah dilewati oleh waktu, nih udah terjadi, udah dijalani nih, itu udah takdir, tinggal kita cari solusinya. Kadung susah nih, bagaimana caranya kita supaya jangan susah lagi. Disebutnya kodrat itu bisa diwiradati. Rahayu sabun dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di malam Jumat. Kita bertemu di Padepokan kita Surat Asifah untuk menggali, untuk belajar bersama, memahami potensi diri masing-masing, untuk memahami diri pribadi. Bagaimana caranya kita mengoptimalkan kekuatan batin kita, jiwa kita, untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan negara kita Indonesia umumnya, untuk dunia. Dunia itu macam-macam, dunia bawahan, dunia kesengsaraan, dunia atas, dunia kebaikan, atau dunia kemuliaan. Itu ilustrasinya antara atas dan bawah. Karena kalau berdoa amin amin pada begini kan mintanya sama yang atas gitu kan. Misalnya ada orang ditanya, ini kenapa begini? Ya ini sudah kehendak yang di atas gitu. Kembali yang di atas itu ada yang memperbaiki genteng gitu. Berarti yang di atas Pak Tukang gitu. Yang dimaksud yang di atas mereka itu yaitu penguasa alam semesta. Jadi juga prolog kita ini di sini kita membahas, mengurai, belajar bersama bahwa kita ini adalah sangat istimewa. Istimewanya kenapa? Karena kita itu miniatur daripada Sang Pencipta itu sendiri. Organ tubuh kita, casing kita ini dan perangkatnya itu menunjukkan
kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang ngomong, wah kita itu diciptakan, manusia diciptakan sama alien, nah itu hak mereka aja. Secara saintis mereka itu mengatakan itu bisa-bisa aja, masing-masing boleh berpendapat. Kalau dari pemikiran ibu sendiri, ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah itu sendiri pun itu karena kita yang menyebutkan namanya Allah. Makanya kita nggak usah ribut, nggak usah berantem nama. Misalnya dia ngasih nama A, B, C, D, nggak ada masalah. Kalau memang mau mempelajari diri sendiri, kekuatan diri sendiri, potensi diri sendiri, itu hilangkan dulu prasangka negatif. Kalau belum bisa menghilangkan prasangka negatif, mengendalikan ego, otak, akal, pikiran kita yang selalu mengacu kepada kepuasan, itu kayaknya belum bisa mengambilkan dirinya. Soalnya pasti nyarinya keluar, cari sebabnya, cari siapa yang salah itu, bukan mencari ke dalam. Kalau kita mencari ke dalam, otomatis kita tidak akan ribut, kita tidak akan mudah terkecoh dengan kata-kata perbedaan sudut pandang maupun pola pemikiran, karena semuanya nggak sama. Karena tidak samanya itulah keindahan, itulah luar biasanya Sang Pencipta ini, supaya apa? Kita sinergi, saling melengkapi satu sama lain. Nggak bisa kita sendirian, nggak bisa. Karena organ tubuh kita sendiri pun nggak bisa sendiri, tangan tok nggak bisa. Semua saling melengkapi seluruh organ tubuh kita. Tangan ini aja coba dulu lapisannya, wah kalau dikupas luar biasa, sangat luar biasa. Ini baru organ tubuh, apalagi alam semesta. Nah, kita mempelajari kemampuan diri ini harus benar-benar kita mengosongkan perbedaan, yang ada kita satukan persamaan, bahwa kita asalnya hanya dari satu apa? Ya satu, Sang Penguasa alam semesta ini. Dan alam semesta ini kekuatannya, energinya, kemampuannya, apapun yang hebat-hebat nggak bisa ditandingi, nggak bisa. Dan bagian daripada sang kehebatan tadi yang tidak bisa diukur dengan logika, otak, akal, pikiran itu tadi, sebagiannya ada di dalam diri. Makanya kalau di dalam Islam ada sifat 20, itu semuanya ada di dalam tubuh kita. Ini ada sifat 20 yang nggak punya cuma satu, jais saja. Asmaul Husna 99 yang melengkapi 100-nya itu kita, yaitu insun yang ada di dalam diri. Jadi jangan salah, kita itu kekuatan yang dahsyat, bagian daripada Sang Pencipta alam semesta. Ibu, itu ajaran dari mana? Ya ajaran dari kita tutur tinulang, dari keluarga kita, dari terus nenek moyang, nah sampai ke kita itu. Makanya ini disebutnya budaya Nusantara. Jadi ini bukan agama,
tapi bagaimana kita memahami potensi diri untuk kembali kepada yang punya diri. Di Islam juga ada ya Pak Ustadz ya, barang siapa mengenal dirinya makanya akan mengenal Tuhannya. Kalau yang kita ajarkan kan versi kejawen, dari turun temurun. Jadi dulu kalau Mbah Buyut kita itu disebutnya Mbah Bekel Trunorejo. Jadinya ya terus. Kalau ibu saya pernah bilang, ini ajaran ini nduk, kanduk itu sebutan anak perempuan. Orang Jawa disebutnya nduk. Kalau laki-laki disebutnya ele gitu kan, ole gitu kan, nduk. Iki orang keturunannya kok tidak penjaraan. Tidak penjaraan tahu nggak? Ini ya tahu. Ya, Enggak tahu. Oh, enggak tahu biasa. Walaupun di Jogja tapi enggak tahu ya. Tidak, penjaraan itu orang biasa gitu. Kalau kita konotasikan rendah, enggak ada yang rendah. Jadi orang biasa. Jadi kamu masih ada terahnya dari Raden Ronggowarsito, Raden Burhan gitu. Jadi ada silsilahnya. Cuman kekancingannya itu karena ibu kita itu pindah. Ya. Tapi kalau dirunut dari Trunorejo itu nyambung gitu. Kan kesini kalau dulu kan ada kekancingan. Tapi memang luar biasa, kita tidak ngomongin keturunan tidak. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada alam semesta ini untuk sebagai perawat, menjaga, memakmurkan alam semesta ini, bukan ngacak-ngacak malah bikin rusak. Makanya pohon-pohon yang ada di Cibugali ini itu tidak ada pernah yang hanya satu, enggak. Pasti itu berkelompok banyak. Jadi satu pohon itu ada 2, ada 3, ada 4, kadang ada 7 bergabung. Karena kita itu nggak akan bisa sendiri. Karena kita itu ada di diri kita, yaitu bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ini semuanya sama. Kita ini sama, punya kekuatan sama, punya kemampuan yang sama, punya hal-hal yang istimewa yang sama, dan semua punya kesempatan. Tergantung kita. Apakah itu nanti bukan takdir yang mana dulu? Kalau kita sudah dilewati oleh waktu, nih udah terjadi, udah dijalani nih, itu udah takdir. Tinggal kita cari solusinya. Kadung susah nih, bagaimana caranya kita supaya jangan susah lagi. Disebutnya kodrat itu bisa diwiradati. Dengan apa kodrat bisa diwiradati? Wiradat tahu nggak? Dirubah. Iya, bisa dirubah. Dengan apa? Doa dan perilaku kita yang baik, jadi hati-hati. Ya akhirnya doa ini nego. Doa itu nego kepada Sang Penguasa alam semesta, supaya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tadi kan. Nah, itu seperti itu. Ini prolognya segini dulu. Coba tadi kan mau nanya yang dari Jogja, mau